Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrian Syah Gustiawan. Kembali lagi bersama saya di modul 2 dan video kedua saya, yaitu tentang pembelajaran bahasa pemrograman C++ untuk implementasi aplikasi kehidupan sehari-hari. Nah, pada modul ini kita akan membahas apa sih itu operator yang akan kita gunakan di program kita pada kali ini. Oke, dasar teorinya yaitu operator. Operator itu ialah simbol yang memberitahu compiler untuk melakukan manipulasi matematika atau logika tertentu. Jadi, kalau misalkan kita mau menghitung satu nilai, menjumlahkan, mengurangkan, membagikan, dan lain sebagainya, itu kita menggunakan yang namanya operator. Nah, untuk bahasa C++ sendiri, operator yang paling dasar dan yang paling umum yang sering dibahas oleh seorang programmer itu ada 3 macam yang paling sering dipakai. Yang pertama ada operator aritmatika, operator penugasan, serta operator perbandingan. Yang pertama operator aritmatika. Operator aritmatika ini digunakan untuk menghitung dua atau lebih dari operan. Nah, jadi operan ini ialah nilai atau variabel yang akan kita hitung menggunakan operator tersebut. Jadi untuk operator aritmatika ini terbagi menjadi yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, increment, dan decrement. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu cukup mudah untuk diimplementasikan ke bahasa pemrograman C++. Di sini kita menyiapkan sebuah variabel, operan pertama, kemudian operan kedua. Operan pertama itu kita tambah 1 dengan menggunakan operator increment. Nah, jadi penggunaan operator increment itu caranya nilai atau variabel yang ingin kita hitung, kemudian tanda tambah 2 kali. Jadi di sini operator increment akan menambahkan sebanyak 1 kepada variabel A. Jadi apabila kita outputkan, nanti nilai si A ini adalah 1 untuk statement yang di line ke-7. Kemudian untuk line ke-9 kita deklarasikan satu variabel B dengan nilainya sama dengan 1. Nah, ini kita menggunakan operator assignment atau penugasan. Kemudian dari B ini yang sudah memiliki nilai 1 itu kita tambah dengan operator increment B++. Maka nanti si B ini akan menghasilkan nilai 2. Kemudian kita tambah lagi satu operan C atau variabel C yang kemudian kita isi dengan nilai A dan B, yang dimana si A dan B ini kita tambah dengan operator aritmatika yaitu penambahan. Jadi dengan menggunakan simbol tambah A ditambah B, maka si C ini akan menghasilkan nilai A ditambah dengan si B. Jadi si A ini 1, B itu 2, maka si C itu akan menghasilkan nilai 3. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh penggunaan operator pengurangan, perkalian, dan modulus. Dan untuk sisa operator aritmatika sama, jadi kalian tinggal menggunakan simbolnya aja yang sudah tertera pada modul, kemudian lakukan operasi sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalkan di sini saya ingin mengurangi A dan B. Jadi A dikurang B dengan menggunakan operator pengurangan, A dikali B, C modulus 2. Maka kalau kita running, programnya akan menghasilkan output pada CLI atau command line prompt kalian seperti ini. A1, B2, C3, A dikurang B itu minus 1, A dikali B itu 2, C modulus 2 itu 1. Oke, selanjutnya ada operator penugasan atau assignment. Jadi operator penugasan ini merupakan operator yang digunakan untuk memberikan tugas atau nilai dari satu variabel. Nah, contohnya di sini ada beberapa operator penugasan, ada sama dengan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi yang akan kita gunakan untuk beberapa pertemuan ke depan. Jadi sisanya yang ada di modul itu seperti pergeseran bit ke kiri, ke kanan, bitwise, OR, dan AND itu tidak kita gunakan karena itu untuk perhitungan bit yang jarang sekali diimplementasikan. Nah, sebenarnya sebelumnya kita sudah pada operator aritmatika tadi kita sudah menggunakan salah satu operator penugasan yaitu sama dengan. Jadi untuk sama dengan ini itu memberikan nilai tepat seperti yang ingin kita berikan. Contohnya di sini pada baris ke-9 untuk variabel A dengan tipe data int atau bilangan bulat, kita memberikan si variabel A ini tepat nilai 10.
Jadi sama dengan 10. Jadi si A ini sekarang nilainya itu 10, bukan lagi kosong. Kalau misalkan kita deklarasikan A in A saja, itu nilainya nggak ada. Jadi si A ini kosong, bukan 0, bukan 1, bukan 2, ataupun bilangan bulat yang lainnya. Tapi dia kosong, nggak ada isinya. Jadi beda apabila satu variabel itu bernilai 0 sama 0 atau kosong. Itu nggak ada nilainya. Jadi seperti itu. Di sini si A sekarang itu nilainya 10 sesuai dengan tugas yang dia berikan atau nilainya. Sekarang pada selanjutnya kita menggunakan operator penugasan penambahan kepada si A. Jadi si A yang tadi nilainya 10 itu ditambah dengan 10 lagi. Jadi sebenarnya operator penugasan ini itu agak mirip dengan operator aritmetika yang sebelumnya. Jadi A plus sama dengan 10 itu persis atau sama dengan seperti A sama dengan A ditambah 10. Jadi operasinya itu mirip seperti ini, cuman bahasa pemrograman C++ itu menyederhanakannya dengan menggunakan atau membuat operator baru, yaitu operator penugasan. Contohnya seperti ini. A sama dengan 10 itu persis sama dengan A sama dengan A sama dengan A plus 10. Jadi persis seperti itu. Sama juga seperti pengurangan, perkalian serta pembagian, bahkan untuk sisa bagi modulus. Jadi kalau kita running programnya ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi yang pertama itu A10, kita tambah dengan 10 lagi hasilnya 20. Kalau kita kurang hasil dari A tambah 10 tadi kembali ke 10, kemudian kita kalikan 10 hasilnya 100, kita bagi 10 hasilnya kembali 10. Jadi seperti itu untuk penggunaan operator penugasan. Oke, selanjutnya yaitu operator perbandingan. Jadi operator perbandingan atau operator logika seperti ini itu digunakan untuk memeriksa apakah sebuah ekspresi atau pernyataan itu benar atau salah. Jika ekspresinya benar, komputer itu biasanya mengenalinya selain dari nilai 0 atau 1, 2, 3, itu berarti ekspresinya bisa dikatakan true atau benar. Kalau salah sudah pasti 0. Jadi seperti itu untuk nilai dari sebuah ekspresi. Jadi biasanya operator perbandingan atau logika ini kita gunakan di modul selanjutnya, yaitu pada modul perulangan ataupun percabangan. Nah, operator perbandingan itu terdiri dari sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih besar dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, jadi ini cuma gambaran dasarnya aja. Selengkapnya sebenarnya penggunaannya itu digunakan pada modul selanjutnya. Oke, di sini kita sediakan dua variabel, X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Kemudian kita tentukan apakah si X ini itu lebih besar dari 3 dan kurang dari 10. Apabila kedua pernyataan tersebut benar, maka si program kita akan mengembalikan nilai 1 atau true. Kalau salah, dia akan mengembalikan nilai 0 atau false. Oke, jadi di sini tata cara penggunaannya, di sini kita menggunakan dua buah operator. Yang pertama, X lebih besar daripada 3, tanda panah ke kanan, kemudian ada X lebih kecil dari 10, tanda panah ke kiri. Kemudian dua pernyataan ini, X lebih besar daripada 3 dan X kurang dari 10, itu kita gabungkan dengan operator N. Jadi operator in ini itu salah satu operator yang digunakan untuk menggabungkan beberapa pernyataan. Jadi untuk operator ini itu ada dua macam, yaitu operator AND dan OR. Kalau misalkan kedua pernyataan itu kita mau benar atau dieksekusi apabila kedua pernyataannya benar, kita menggunakan operator AND. Apabila kita mencari salah satunya aja dari kedua pernyataan tersebut, maka kita pakai operator OR. Jadi kalau N itu kita menggunakan tanda dan, kalau OR kita menggunakan tanda garis lurus dua kali. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan OR, salah satunya aja kita cari, apakah sebelah kiri itu benar atau sebelah kanan itu benar. Tapi kalau N itu dua-duanya, sebelah kiri dan sebelah kanan itu harus benar. Jadi kalau kita running programnya, itu akan menghasilkan nilai 1.
Oke, cukup sekian dari penyampaian saya pada hari ini dan video hari ini. Saya harap teman-teman bisa puas dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran tiap modul saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.